Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang ana hormati Kepala SDMIS Jakarta dan rekan-rekan guru pengajar di SDMIS Jakarta, Umu wa Abu Hafizahullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku, siswa-siswi, anak-anakku siswa kelas 2 Ikhwan SDMIS Jakarta, baik kelas 2 Ali maupun 2 Usman. Baik, insya Allah pada hari ini Ustadz akan memperkenalkan diri serta menjelaskan gambaran pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Fungsinya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa aja sih yang akan nanti kita lakukan bersama-sama, bagaimana cara melakukannya, dan apa saja metode-metode yang digunakan untuk mencapai itu semua gitu ya. Baik, yang pertama, perkenalkan, nama Ana Aji Sang Haji. Alhamdulillah di sini Ana diamanakan sebagai wali kelas 2 Ali dan guru tematik kelas 2 Ikhwan. Dalam artian di 2 Ali dan juga di 2 Usman. Alhamdulillah ini sudah tahun keempat Ana ya dipercayai. Alhamdulillah diamanahkan memegang kelas 2 Ali dan belum berganti gitu ya. Beberapa kali Ummahat minta anaknya naik kelas di kelas 3, minta untuk Ana naik kelas 3 juga gitu. Tapi alhamdulillah gitu, sekolah masih mempercayakan Ana untuk mengemban amanah ini di kelas 2 gitu ya. Yang pertama Ana ingin ucapkan yaitu ahlan wa sahlan kepada seluruh ummahat atau abu ataupun anak-anakku yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Ahlan wa sahlan di kelas 2 gitu ya. Semoga di kelas 2 ini kamu semakin semangat lagi belajarnya, seperti itu. Yang pertama ialah profil. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, yaitu pertama nama Aji Sang Haji, amanah di wali kelas 2 Ali, guru tematik di kelas 2 Ikhwan. Lalu pendidikan terakhiran itu ada di S1 Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Ana lulus tahun 2017, masuk tahun 2013. Alhamdulillah setelah masuk langsung daftar di EMIS dan diterima gitu. Jadi Masya Allah masih segar-segarnya gitu ya ilmunya. Lalu ke selanjutnya itu alamat tinggal di Kalisari, Pasar Rebo, tepatnya di Jalan Haji Uding gitu ya. Untuk nomor HP, insya Allah Umu dan teman-teman sekalian, anak-anak udah bisa dilihat di grup WA-nya gitu ya. Nomor Ana 0895 2154 7706. Nah, untuk di kelas 2 Ali ini, Ana diamanahkan tadi sudah disampaikan, yaitu Ana mengemban sebagai walas dan juga guru tematik di kelas 2 Ali dan 2 Usman. Namun untuk khusus di kelas 2 Ali ini, Ana berkolaborasi dengan 3 guru. Antara lain yaitu Ustadz Fadil yang pertama, yaitu sebagai guru diniyah. Nanti beliau yang akan mengajar diniyahnya baik berupa hadis, lalu askar, lalu adab, fikih, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada Ustadz Ammar. Ustadz Ammar ini beliau diamanahkan untuk mengajar sirah di kelas 2 Ali dan di kelas yang lainnya. Lalu yang ketiga ada di Ustazah Juli. Ustazah Juli ini mengemban amanah, mungkin Ummahat sudah banyak yang tahu bahwa beliau ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggris, ya, mengajarkan bahasa Inggris. Lalu selain 3 guru ini, Ana juga dibantu oleh beberapa guru Al-Quran gitu ya, beberapa guru Al-Quran yang nanti akan anak-anak ini akan ditempatkan di halaqah mana gitu ya. Biasanya ada 3 guru Al-Quran. Nah, untuk lebih lanjutnya, misalnya anak-anak ingin tahu siapa guru Al-Qurannya, insya Allah nanti akan segera Ustadz share gitu, siapa saja guru Al-Qurannya dan siapa saja di dalam satu halaqah tersebut. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mulai masuk di materi tematik. Nah, jadi Ana bagi materi tematik ini jadi 2 semester ya. Jadi untuk semester 1 kita akan belajar 4 tema ya, 4 tema tematik, yaitu yang pertama ada hidup rukun, yang kedua ada bermain di lingkunganku, yang ketiga adalah tugasku sehari-hari, yang keempat adalah hidup bersih dan sehat.
Nah, untuk yang semester 2-nya nanti akan Ustadz jelaskan, tapi di sini sudah ada tema-temanya. Nah, biasanya untuk satu tema ini, satu tema tematik ini, insya Allah kalau Allah mudahkan gitu ya, bisa selesai dalam waktu 1 bulan, ya 1 bulan KBM. Lalu di sini ada empat materi atau 4 tema, berarti kurang lebih ada 4 bulan efektif KBM. Nah, setelah itu, setelah dipelajari 4 tema ini, biasanya langsung ada setelah 4 ini ada PAS atau penilaian akhir semester. Tapi sebelum PAS itu biasanya di setiap akhir tema, misalnya contoh tema 1 hidup rukun. Ini biasanya di akhir-akhir ada evaluasi berupa soal-soal latihan ulangan harian. Nah, itu biasanya di masing-masing tema akan ada evaluasi. Jadi ada 4 kali evaluasi untuk per tema. Lalu nanti ada PTS juga. PTS itu biasanya 2 bulan efektif setelah KBM. Jadi PTS itu yang diujikan ialah tema 1 dan tema 2. Nah, sedangkan PAS, penilaian akhir semester, itu yang diujikan 4 tema ini. Tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Seperti itu. Nah, untuk semester 2-nya kurang lebih sama. Konsepnya seperti itu. Nah, ini untuk bukunya ya, anak-anak soleh dan umahat yang Ana hormati. Ini ada contoh buku yang akan kita gunakan di semester 1. Yang tadi Ana sudah jelaskan, yaitu ada hidup rukun, ada pengalamanku, ada tugasku sehari-hari, dan hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Nah, ini insya Allah buku ini bisa didapatkan di perpustakaan EMIS. Seperti itu. Nah, untuk metode pembelajaran yang Ana gunakan selama pandemi ini ya, khususnya kalau untuk offline, insya Allah banyak gitu metode pembelajaran yang Ana gunakan. Berbagai treatment-treatment yang Ana terapkan di kelas seperti itu. Nah, khusus untuk daring ini atau online ini, Ana yang pertama kali Ana fokuskan yaitu di grup WhatsApp gitu ya, di WA. Nah, WA ini nanti segala bentuk tugas ataupun informasi Ana akan sampaikan di WA ini gitu ya, disampaikan di WhatsApp ini. Nah, selanjutnya ialah YouTube. Nah, Ana untuk kelas 2 yang tahun lalu, Ana aktif memberikan materi untuk anak-anak melalui YouTube seperti itu ya. Jadi anak-anak belajar, Ana dampingi betul-betul gitu. Ana dampingi betul-betul sampai bisa. Jadi materinya itu tidak Ana berikan tugas-tugas saja gitu ya, tanpa Ana menjelaskan. Tapi tetap Ana jelaskan melalui video di YouTube dengan cara biasanya Ana setiap hari rekaman gitu ya, rekaman tentang materi yang akan diajarkan hari itu, atau biasanya kadang sehari sebelumnya gitu, supaya pada hari itu bisa sudah siap tersedia untuk anak-anak belajar. Jadi hari sebelumnya Ana rekaman, hari itu juga Ana edit dan segala macam dan upload di YouTube, dan besoknya anak-anak bisa saksikan pembelajaran yang sudah Ana record kemarin. Nah, di hari itu juga Ustadz juga langsung rekaman untuk besoknya seperti itu, dan insya Allah gitu, beberapa teman-teman bilang agak susah, tapi kalau diniatkan semata-mata untuk anak-anak bisa, insya Allah semangat gitu, Ana mengerjakannya juga semangat, dan alhamdulillah respon dari orang tua kemarin juga positif seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah Zoom. Nah, ini untuk Zoom ini kemarin sempat ada kendala, yaitu masalah keamanan, sehingga awal-awal Ana menggunakan Zoom ini untuk komunikasi dengan anak-anak. Namun ketika ada masalah itu Ana stop gitu ya. Nah, tapi kebetulan beberapa bulan yang lalu ada info yang terbaru, yaitu Zoom ini sudah mulai ada peningkatan terkait keamanannya. Jadi sudah bisa dipakai lagi. Cuman untuk kelemahannya itu yaitu untuk Zoom ini biasanya terbatas hanya 40 menit untuk yang versi gratis. Lalu biasanya anak-anak tidak kondusif ketika menggunakan Zoom ini. Tapi mungkin nanti ke depannya Ustadz akan beberapa kali coba gitu untuk menggunakan Zoom. Tapi lebih seringnya Ana akan coba gunakan WhatsApp untuk menanyakan kabar Ananda, melakukan video call dengan Ananda, supaya anak-anak tetap terkontrol dengan Ana gitu ya, supaya anak-anak juga merasa
hadirnya seorang wali kelas seperti itu. Nah, itu biasa lakukan di tahun ajaran sebelumnya di kelas 2 Ali yang sekarang sudah kelas 3 dan kelas 2 Usman yang sekarang sudah di kelas 3. Seperti itu. Lalu untuk YouTube, nah ini contoh-contoh video-video Ana yang sudah Ana upload di YouTube seperti itu. Nah, ini sudah lumayan banyak. Jadi hampir setiap hari Ana upload di YouTube untuk materi yang akan anak-anak pelajari di hari itu. Jadi anak-anak tidak dilepas begitu saja atau tidak diberikan tugas begitu saja. Nah, ini untuk contohnya. Untuk YouTube-nya Aji Sang Haji, tadi ada di sebelumnya. Nah, ini untuk channel YouTube Ana. Kalau mau lihat-lihat boleh. Nah, untuk evaluasi, biasanya Ana gunakan dua media ataupun dua aplikasi. Yang pertama ialah Google Forms. Nah, ini Google Forms ini yang anak-anak sudah pakai ketika ujian akhir tahun kemarin ya. Ujian akhir tahun kemarin itu menggunakan Google Forms seperti itu. Nah, insya Allah untuk salah satu yang Anda gunakan ialah Google Forms ini. Jadi teman-teman anak-anak sudah paham cara menggunakannya, ataupun orang tua juga sudah paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang kedua ialah Quizizz gitu ya. Nah, ini bentuk evaluasi yang lebih anak-anak sukai biasanya, karena di Quizizz ini anak-anak seolah sedang bermain padahal mereka sedang menjawab pertanyaan. Jadi evaluasinya ini bentuknya permainan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih bentuknya ini, nah nanti insya Allah akan sama-sama kita praktekkan atau Ustadz contohkan di kelas seperti itu ya, gimana asiknya evaluasi menggunakan Quizizz ini. Nah, biasanya anak-anak suka gitu untuk evaluasi menggunakan Quizizz ini. Nah, mekanisme pengumpulan tugas. Nah, setiap harinya seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengadakan absen terlebih dahulu untuk mengetahui mana anak yang sudah siap dan mana anak yang mungkin ada masalah seperti mungkin sakit atau ada keperluan keluar rumah gitu, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, itu setiap harinya akan Ana absen, Ana kirim list di grup dan mohon untuk di checklist ketika memang bisa anak-anak sudah siap belajar. Lalu seperti biasa, belajar itu sesuai dengan jadwal ya. Insya Allah untuk jadwal ini akan Ana share segera. Seperti itu ya. Jadi belajar sesuai dengan jam dan waktunya. Kita masuk 7:30 sampai atau 7:45 karena biasanya ada bahasa. Jadi 7:45 itu anak mulai belajar halaqoh seperti biasa di sekolah. Lalu selesainya jam 2:15 ya, jam 2:15. Nah, sebelum itu biasanya ada istirahat juga, yaitu di jam 12 gitu ya, sampai jam 1:15. Lalu ada evaluasi kan, terakhirnya biasanya untuk evaluasi ini Ana biasanya hampir setiap hari gitu ya, walaupun nanti mungkin ada beberapa materi yang cukup anak-anak mengerjakannya saja, ataupun evaluasinya mungkin dalam bentuk lain, misalnya video atau lisan gitu, tidak serta-merta mengerjakan tugas di buku saja gitu. Nanti akan ada variasi dalam pengumpulan tugasnya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kiri ini. Nah, ini untuk tugasnya itu biasanya kalau sudah selesai difoto, atau kalau memang perintahnya untuk di video maka divideokan. Lalu selanjutnya tugas yang telah difoto itu atau yang divideokan itu dikirim ke grup ya, atau japri ya, atau ke japri. Kalau memang bisa japri silakan japri, atau kalau memang enggak ke grup juga tidak mengapa gitu. Dan terakhir ialah konfirmasi. Nah, nanti setelah tadi Ana bikin list absen, biasanya nanti di list absen itu juga ada list pengumpulan tugas di hari itu. Jadi checklistnya 2. Jadi yang pertama checklist untuk absen, lalu yang kedua checklist bahwa Ananda telah mengerjakan tugas tersebut. Ya, Ananda sudah mengerjakan tugas tersebut. Jadi ada 2 kali checklist. Checklist yang pertama untuk absen, checklist kedua yaitu untuk tugasnya. Seperti itu. Nah, ini ada agenda kegiatan selama 1 tahun ke depan. Yang pertama ialah MPLS yang sedang kita adakan selama 3 hari di awal tahun ajaran ini.
Lalu yang kedua ada PTS Gasal, yang tadi Anda sudah sampaikan, PTS Gasal itu biasanya 2 bulan KBM berjalan. Lalu ada PAS atau penilaian akhir semester Gasal, yaitu biasanya dia di pertengahan pertengahan tahun, yaitu di akhir-akhir semester. Biasanya ini di akhir bulan sekitar bulan Desember atau November seperti itu. Lalu setelah PAS biasanya ada daurah. Lalu kita berdoa semoga pandemi ini berakhir supaya nanti insya Allah kalau memang berakhir ada agenda tahfiz camp seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada PTS genap, penilaian tengah semester genap, semester 2. Yang terakhir ialah PAT. Selanjutnya ada daurah, ya, daurah 2. Dan biasanya kalau udah daurah 2 ini tidak lama setelah itu ialah pembagian rapot. Dan anak-anak sudah naik ke kelas 3. Masya Allah gitu ya, sudah selesai 1 tahun ajaran, padahal kita baru mau mulai. Semoga gitu ya, mudah-mudahan kita semua bisa kerjasama supaya agenda-agenda kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu selanjutnya ada SOP komunikasi. Nah di sini kita mulai dari sini, dari bawah. SOP komunikasi. Jadi setiap permasalahan itu ada jalur penyelesaiannya. Ya, setiap masalah itu ataupun setiap ada keluhan atau ada masukan atau apapun itu ada jalurnya. Yang pertama ketika memang ada hal yang berkaitan dengan anak, dengan masalah di kelas, itu silakan menghubungi ataupun menuju ke walasnya gitu ya. Ada masalah mungkin di kelasnya seperti apa, anandanya bagaimana gitu, atau mungkin ada biasanya kalau di anak-anak sedang masuk gitu, mungkin ada yang kelahi atau apa, atau ada yang sakit di kelas, itu jalurnya ialah ke walas gitu, tanyakan ke walas dan tabayun ke walas seperti itu. Lalu kalau memang ada masalah terkait muatan pembelajaran, ada kaldik, ada kurikulum, hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, itu jalurnya ke waka kurikulum, yaitu Ustadz Ahmad. Lalu ketika ada masalah terhadap anak-anak, mungkin telat atau apapun itu pengembangan anak-anak, itu bisa menghubungi kesiswaan, yaitu di sini ada wakak kesiswaannya yaitu Ustadz Iqbal seperti itu. Lalu ada ketika memang hubungannya itu terkait dengan buku, SPP, biaya, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatausahaan, bisa langsung menuju resepsionis atau nanti muaranya ke kepala TU, yaitu Abu Salwa atau Ummu Salwa, atau yang ada di resepsionis. Ketika masalahnya itu ada di hafalan atau ingin menanyakan hafalan Ananda sampai mana, uminya sampai mana, target untuk semester ini sampai surat apa, atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, tahfiz, itu bisa ke guru Al-Qurannya ya, guru Al-Qurannya. Lalu selanjutnya ketika ada masalah tentang tugas latihan selain di mapel tematik, misalnya mapel akidah, mapel adab, mapel siroh, atau mapel bahasa Inggris, maka silakan Ummu atau Abu menghubungi guru mapelnya yang terkait, misal masalah fikih atau adab, itu bisa ke Ustadz Fadil, atau tugas-tugas tentang bahasa Inggris bisa ke Ustazah Juli, atau masalah terkait tugas siroh ataupun metode pembelajaran siroh bisa ke Ustadz Amar seperti itu. Nah, ketika memang di walas tadi ada masalah di walas, lalu tidak terselesaikan di walas, atau ada masalah terkait guru mapel dan tidak bisa diselesaikan di guru mapel ataupun di level yang lainnya, maka baru menuju ke kepala sekolah. Jadi tidak bisa langsung ketika ada satu masalah langsung menghubungi kepala sekolah, itu tidak diperkenankan gitu ya, karena SOP-nya tidak seperti itu. Maka mohon diperhatikan untuk poin ini gitu. Jadi nggak bisa langsung ke kepala sekolah. Lalu kenapa Anda tampilkan SOP komunikasi ini? Karena supaya tidak salah tempat gitu ya. Misalnya memang walas itu punya kewajiban untuk mengetahui mungkin terkait guru mapel, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak walas ketahui dan hanya diketahui oleh guru mapel tersebut. Contohnya misalnya, Ustadz Ananda hafalannya sampai mana gitu.
Nah, itu anak tidak tahu gitu, karena memang tidak, untuk guru Al-Quran itu mereka laporannya itu tidak ke Walas, tapi ke koordinator Al-Quran gitu. Nah, maka ketika memang ada masalahnya itu silakan tanyakan langsung ke guru Al-Quran. Jadi ada jalurnya masing-masing. Tapi kalau memang hubungannya terkait anak-anak, terus pencapaian anak-anak, terus pengembangan anak-anak atau masalah anak-anak itu boleh menuju ke Walasnya. Seperti itu. Nah, terakhir penutup dari Ana di sini dengan adanya kerjasama dan support. Nah, di sini Ana membutuhkan banget kerjasama dari umus sekalian, bahwa Ana tidak bisa berjuang melawan ataupun mendampingi anak-anak ini secara sendiri gitu. Baik ketika memang masuknya secara offline ataupun lebih penting lagi ketika online gitu. Ana tidak bisa berdiri ataupun mendampingi anak secara sendirian. Mungkin ketika anak-anak bisa masuk ke sekolah, mungkin Ana bisa gitu handle, walaupun ada beberapa hal yang memang di luar kemampuan Ana, maka Ana butuh bantuan dari orang tua. Terlebih lagi selama pandemi ini gitu ya, bahwa anak-anak insya Allah kedepannya akan belajar di rumah, maka Ana sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan dari orang tua gitu. Anda tidak bisa melaksanakan ataupun mensukseskan target pembelajaran di kelas 2 ini dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dan dukungan dari orang tua sekalian. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa dipahami gitu, sehingga kita bisa segera gitu ataupun selalu menjalin kerjasama dan memberikan dukungan satu sama lain, sehingga tujuan-tujuan kita di kelas 2 ini bisa tercapai. Itu tetap melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi. Nah, di sini ada tuliskan fight against pandemic gitu, perang melawan pandemi gitu ya. Di tengah kita harus sama-sama belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ketika memang nanti ada masukan, saran ataupun kritik, Ana sangat menerima itu semua. Silakan disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Insya Allah Ana ketika memang itu memang salah Ana ataupun memang itu menurut Ana baik, Ana akan misalnya itu kritik, Ana akan dengarkan. Ketika itu memang masukan ataupun saran-saran, insya Allah akan Ana terapkan. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf ketika memang ada salah-salah kata, salah-salah sebut, salah-salah ucapan. Ana mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir Ana mengingatkan untuk kita selalu bisa bekerja sama supaya apa yang menjadi tujuan-tujuan kita di semester di kelas 2 ini bisa sama-sama kita capai. Mungkin itu saja yang ingin Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.